Yin Xiao, di makam para dewa terakhir kali, bukankah kamu mengancam untuk membukanya lain kali? Apakah kamu sudah menerobos ke Dao Realm? Apakah Anda tidak melihatnya selama bertahun-tahun? Mengapa Anda masih berada di dunia ini? Kelopaknya berkibar. Pemuda tampan itu mengetukkan jari kakinya, dan akhirnya jatuh ke Yin Xiao. HMPH, betapa sulitnya aturan Divine Dao. Tapi aku telah banyak memahami, menawan, dan aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Bukankah kamu baik? Yin Xiao dengan dingin mendengus, berkata dengan dingin. Meskipun dia memarahi ibu senjata di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa Mei Wurui paling membenci kata, ibu senjata, kepada orang lain. Pada saat itu, ada seseorang. Golden Immortal sangat memalukan dan menawan. Pria itu benar-benar menembak langsung ke Golden Immortal yang ekstrim. Meskipun dia kalah berulang kali, dia juga membawa banyak masalah bagi Dewa Emas yang agung. Pada akhirnya, jika bukan karena terobosan ekstrim keabadian emas ke alam Dewa Dao, Mei Wurui masih akan mencarinya. Mampu berjuang keras dengan Golden Immortal, meski kalah setiap saat, tidak sulit untuk melihat bahwa Mei Wuyan masih bisa hidup hingga saat ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa yang terakhir memiliki kekuatan yang besar. Meskipun Yin Xiao sedikit kesal, dia tidak ingin memprovokasi orang gila seperti itu. Hehe, kalau begitu siapapun di antara kita yang bisa menerobos lebih dulu. Mei Wu tertawa tipis, tetapi dalam senyuman itu, ada semacam pesona yang sulit untuk dijelaskan. Sudut mulut Yin Xiao berkedut, dengan paksa memalingkan muka, hanya untuk merasakan bahwa rasa frustrasi di hatinya berkurang. Pembangkit tenaga mereka pada level ini tidak perlu berbicara sama sekali. Mengapa pihak lain datang ke sini? Mereka juga saling memahami. Dan tujuan Yin Xiao adalah junior tanpa nama itu. Bukan Mei Wuyan. Jadi antara dia dan Mei Wuliang seharusnya tidak ada konflik. Adapun pesona, dia tidak tertarik pada hal-hal di Gods Festive. Yang dia pedulikan hanyalah adik perempuannya sendiri. Itu saja. Meskipun dia juga mendengar bahwa Mei Wuyan bisa mendapatkan token hadiah dari seorang pemuda. Tetapi dia tidak ingin digunakan sebagai senjata untuk hal semacam itu. Lagi pula, Yin Xiao di depannya bukanlah apa-apa. Seseorang yang mudah dihadapi. Siapa dua orang itu? Mengapa mereka begitu kuat? Pria tampan yang tampan itu pasti 10.000 orang Huagu. Apakah dia kakak dari Mei Wuyan? Jika tidak buruk, yang lain harus menjadi pembantu yang diundang Yuan Che. Pembantu Yuan Che? Saya mengingatnya sendiri. Apakah itu benar-benar dia? Dengan kedatangan Yin Xiao dan Mei Wulei, pembangkit tenaga listrik antara langit dan bumi ini tiba-tiba gelisah, dan di mata mereka yang memandang ke arah dua penuh kekaguman. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik tidak mengenal dua orang di depan mereka, fluktuasi berbahaya yang datang dari tubuh yang terakhir memberitahu mereka bahwa keberadaan kedua orang ini pasti lebih kuat daripada Yuan Che dan yang lainnya. Saya khawatir mereka sudah berada di bawah Divine Dao, tipe paling peak. Dan faktanya memang sama. Melihat Dao Realm, mereka bisa membuat Yin Xiao memperhatikan mereka. Hanya Golden Immortal yang ada. Bang! Dengan suara teredam, sosok Qin Yichen kembali terkejut. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa musuh yang kuat telah tiba di luar, dan dia mempertahankan keadaan di dalam tubuh, mengawasi pedang yang kuat dan kuat. Meskipun Zhen Fei berulang kali diserang, tetapi juga harus mengatakan bahwa upaya Qin Yichen berkali-kali tidak sia-sia. Pisau ajaib telah ditarik keluar lagi dengan jarak sekitar 1 tamparan. Selain itu, Qin Yichen sejak awal memegang pegangannya, tetapi setelah beberapa kali berusaha, Zhen Fei terkejut. Sekarang, dia bisa melawan sejenak. Benar saja, usaha itu sepadan dengan usaha. Meskipun kamu adalah objek yang memecah belah, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengangkatmu. Qin Yichen, saat memulihkan diri, diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa dia mendapat dukungan ramuan. Setiap kali dia terluka, dia tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Sebaliknya, dia memiliki dunia yang sia-sia. Semakin kencang. Hari ini, dia memiliki kendali lebih besar atas kekuasaan daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, darah yang menggeliat di dalam tubuh menjadi stabil. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berdiri lagi, dan berjalan menuju benda suci di depan. Anak ini, semakin frustrasi dan berani. Temperamen ini memiliki beberapa poin True Dragon. Melihat ke belakang perusahaan, Hong Lian berbisik diam-diam. Kegagalan tidak menakutkan. Meskipun jenius, tidak mudah tumbuh dengan lancar. Yang paling menakutkan adalah kegagalan demi kegagalan. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga puncak, Anda harus memiliki mentalitas menjadi semakin frustrasi. Hanya dengan berhasil menginjak kaki Anda dan menjadikannya batu loncatan untuk menjadi lebih kuat, Anda bisa melangkah lebih jauh. Hai. Hong Lian tersesat. Tetapi untuk sesaat, suara yang akrab itu terdengar lagi, dan siluet ramping itu juga membalas dengan cara yang sangat akrab. Qin Yichen II berbicara tentang itu, duduk bersila, menelan beberapa ramuan dengan terampil. Itu sedikit lebih bersemangat di mata yang memandang ke arah pegangan. Meski terluka lagi dan lagi, dengan usahanya, pedang itu perlahan-lahan dicabut olehnya.
dan dia merasa tidak jauh dari berhasil mencabut benda itu. Setelah menyesuaikan keadaan, sebelum Qin Yichen datang ke objek pembagian ini lagi, meskipun suara raungan macan tutul terus terngiang-ngiang di hatinya, ini tidak dapat banyak berpengaruh padanya lagi. Hari ini, dia berdiri di sini, seperti batu, sama sekali tidak bergerak. Pak! Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur mengeras. Saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba menonjol, dan jatuh dengan keras ke gagang pisau. Serahkan aku. Saat berteriak keras, Qin Yichen mencengkeram telapak tangannya, otot-otot di lengannya menggeliat, dan kekuatan teror tiba-tiba meledak. Dentang. Dan saat Qin Yichen bersiap untuk melawan kekuatan serangan balasan yang mengerikan, suara rintihan tiba-tiba terdengar, dan di bawah tarikannya, cahaya dingin yang tajam berkedip, dan seluruh pedang ditarik keluar olehnya. Mengaum. Namun, objek ilahi tidak menyerah pada hal ini. Bahkan jika ditarik oleh kelahiran, objek ilahi ini tetap tidak memiliki arti pengakuan kesetiaan. Suara raungan macan tutul yang marah meledak di benaknya. Bayangan macan tutul itu tampak substantif. Secara umum, itu menyerang dan membunuh kesadarannya. Jadi seolah-olah kesadaran Qin Yichen harus dimusnahkan dan dikendalikan. Dibandingkan denganku. Tanda seru. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Dia juga menghadapi situasi ini selama latihan berburu di langit. Ancaman bayangan macan tutul ini, meskipun jauh lebih berbahaya daripada hari berburu, tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal karena ketakutan. Keluarkan aku. Pikiran Qin Yichen dengan dingin mendengus, dan kekuatan roh yang luas tersapu, langsung memusnahkan macan tutul Dao di lautan kesadaran. Detik berikutnya, Qin Yichen sama sekali tidak memberikan kesempatan lagi untuk objek erosi. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan esensi darah. Pada saat yang sama, kekuatan roh melonjak dan membungkus esensi darah langsung ke benda selam di tangannya. Di dalam. Dengan integrasi esensi darah, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bilahnya. Di antara esensi mulut ini, ada jejak kekuatan keturunan naga sejati. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, dewa yang semula ingin menyerang balik objek itu segera berkedip dengan kilau redup. Tubuh pedang aslinya yang besar juga sedikit lebih kecil saat ini, yang tepat untuk dikendalikan oleh Qin Yichen.